Iya, ayo. Sudah itu? Sabun. Sabun. Ayo. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang strategi keuangan dalam menciptakan nilai dan struktur modal. Sebelum itu, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri. Saya Yoga Rizma Maulana dengan NIM 2310411106 dan rekan Saya Deva Silafiansa dengan NIM 2310411104. Saya Ahmad Alvin Kamfi dengan NIM 2310411110. Dengan saya Diana Dianur Arafah dengan NIM 2310411102. Saya dalam Diana Sumarti dengan NIM 2310411101. Saya Rizka Rameli dengan NIM 2310411103. Saya Muhammad Rafiq Rabila dengan NIM 2310411105. Saya Faisal Nurhadi dengan NIM 2010411205. Yang pertama ada struktur modal. Struktur modal perusahaan adalah rasio utang jangka panjang dan ekuitas. Struktur modal perusahaan sangat mempengaruhi nilainya. Jika biaya modal minimum yang juga dikenal sebagai struktur modal optimal, maka nilai perusahaan akan maksimal. Karena masalah struktur modal erat terkait dengan masalah kapitalitas. Struktur modal menunjukkan kebijaksanaan perusahaan dalam menentukan jenis sekuritas yang dikeluarkan. Struktur modal terdiri dari jenis-jenis dana yang membentuk kapitalisasi. Nilai perusahaan sangat mempengaruhi oleh keputusan struktur modal yang mencakup pemilihan sumber dana dari dalam maupun dari luar. Sumber dana internal perusahaan berasal dari laba ditahan dan depresiasi. Dana eksternal berasal dari para kreditur atau pemilik. Dana kreditur merupakan utang bagi perusahaan dan pemilik. Dana kreditur merupakan utang bagi perusahaan dan dana pemilik merupakan modal sendiri. Ada dua macam tipe modal, yaitu modal utang atau debt capital dan modal sendiri, equity capital. Teori struktur modal. Teori struktur modal telah lama dikembalikan dengan tujuan untuk menentukan struktur modal yang optimal. Namun, teori ini belum memberikan metode khusus bagi manajer keuangan untuk menentukan tingkat utang yang optimal bagi perusahaan mereka. Teori-teori struktur modal yang berbeda berperan sebagai penyebab permasalahan manajer tersebut, seperti teori 1 pecking order theory. Pecking order theory mengasumsikan bahwa suatu perusahaan akan mempunyai tujuan untuk memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham. Yang kedua, agensi teori. Agensi teori ini ditemukan oleh Michael C. Jensen dan William H. McLean pada tahun 1976 yang menyebutkan bahwa manajemen merupakan agen dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Dan yang ketiga yaitu signaling teori. Isyarat atau signaling menurut Brigham dan Hodgson 2001 adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Yang keempat yaitu trade-off theory. Konsep trade-off dalam balancing teori adalah menyeimbangkan manfaat dan biaya dari penggunaan utang dan struktur modal, sehingga disebut pula sebagai trade-off theory. Next. Komponen struktur modal. Yang pertama, utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah jenis pembiayaan dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun, biasanya antara 5 dan 20 tahun. Jenis pembiayaan ini dapat berupa pinjaman berjangka untuk membiayai kebutuhan modal kerja jangka panjang, melunasi hutang lain, atau membeli mesin dan peralatan, dan penerbitan obligasi hutang yang diperoleh melalui penjualan surat-surat obligasi dengan nilai yang ditentukan. Jumlah hutang jangka panjang dibagi dengan total aset untuk menentukan jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh kreditur. Jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan perusahaan sebanding dengan debt ratio. Yang kedua, modal sendiri. Modal sendiri atau ekuitas modal adalah dana jangka panjang yang diberikan oleh pemilik perusahaan, pemegang saham,
saham biasa serta laba ditahan. Masalah penggandaan modal adalah masalah yang sangat penting bagi perusahaan karena struktur modal perusahaan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan. Jika perusahaan memiliki struktur modal yang buruk dan hutang yang besar, itu akan sangat sulit bagi perusahaan tersebut. Struktur modal adalah kumpulan dana yang digunakan dan dialokasikan oleh perusahaan yang diperoleh dari hutang jangka panjang dan modal sendiri. Ada dua sumber utama dari modal sendiri, yaitu yang pertama modal saham prefer. Saham prefer memberikan para pemegang sahamnya beberapa hak istimewa yang menjadikannya lebih senior atau lebih diprioritaskan daripada pemegang saham biasa. Oleh karena itu, perusahaan tidak memberikan saham prefer dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya kedua adalah modal saham biasa. Pemegang saham biasa seperti pemilik perusahaan menginvestasikan uang mereka dengan harapan mendapatkan kembali investasi mereka di masa yang akan datang. Pembiayaan dengan saham biasa untuk kepentingan manajemen atau perusahaan memiliki beberapa keuntungan, yaitu saham biasa tidak memberikan dividen tetap. Pemegang saham biasa akan memperoleh dividen jika perusahaan menghasilkan laba. Namun, hukum tidak mengharuskan perusahaan untuk selalu memberikan dividen kepada para pemegang saham biasa. Ini berbeda dengan bunga obligasi yang merupakan biaya tetap bagi perusahaan. Tidak ada tanggal jatuh tempo untuk saham biasa. Penjualan saham biasa akan meningkatkan kredibilitas perusahaan karena saham biasa melindungi kreditor dari kerugian. Faktor yang mengaruhi struktur modal. Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata sehingga akan memaksimalkan nilai perusahaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi menentukan struktur modal yang optimal. Salah satunya adalah stabilitas penjualan. Bisnis dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman, memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi daripada bisnis dengan penjualan yang tidak stabil. Perusahaan dengan penjualan yang stabil juga cenderung lebih berani menggunakan hutang daripada perusahaan dengan penjualan yang tidak stabil. Yang pertama, operating leverage. Yang pertama yaitu operating leverage, yaitu perusahaan yang mengurangi leverage operasinya lebih mampu untuk menaikkan penggunaan leverage keuangan atau hutang. Perusahaan dengan leverage yang operasi rendah akan mampu menerapkan leverage keuangan karena perusahaan tersebut akan memiliki risiko usaha yang rendah. Selanjutnya yaitu corporate tax. Karena bunga tax deductible ada sebuah keuntungan jika menggunakan hutang, maka marginal tax rate perusahaan yang lebih tinggi, keuntungan menggunakan hutang yang lebih tinggi. Semua yang lainnya dianggap sama. Bunga hutang merupakan beban untuk mengurangi pengurang pajak. Makin tinggi tarif pajak untuk perusahaan, maka makin besar keunggulan dan hutang. Selanjutnya ada kadar risiko dari aktiva, di mana dalam perusahaan kadar risikonya tidak sama. Makin panjang jangka waktu penggunaan suatu aktiva dalam perusahaan, makin besar derajat risikonya. Yang keempat yaitu ada lenders dan rating engine. Jika perusahaan menggunakan hutang semakin berlebih, maka pihak lenders akan mulai meminta tingkat bunga yang lebih tinggi. Dan jika rating engine akan mulai menurunkan rating pada tingkat hutang perusahaan. Selanjutnya ada internal cash flow, yaitu tingkat internal cash flow yang lebih tinggi dan lebih stabil dapat menjustifikasi sebuah tingkat leverage lebih stabil. Pengendalian. Banyak perusahaan sekarang meningkatkan tingkat hutangnya dan memulai dengan menerbitkan hutang baru hingga repus ordi stock. Tujuan dari peningkatan hutang tersebut adalah untuk mendapatkan return yang lebih tinggi yang menuju kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi seperti ini
sekarang ini dan juga kondisi pada pasar keuangan dapat mempengaruhi keputusan struktur modal. Ketika tingkat suku bunga tinggi, mungkin keputusan pendanaan lebih mengarah pada short term debit dan akan dilakukan refinance dengan long term debit dan equity jika kondisi pasar memungkinkan. Yang kedelapan, preferensi pihak manajemen terhadap resiko dan gaya manajemen mempunyai peran dalam hubungan dengan kombinasi debt equity perusahaan pada struktur modalnya. Yang ke-9, debt covenant, uang yang dipinjamkan dari sebuah bank dan sebuah penerbitan surat utang dan terwujud melalui serangkaian kesepakatan. Yang 10, agency cost adalah biaya yang diturunkan guna memonitor kegiatan pihak manajemen untuk menjamin bahwa kegiatan mereka selaras dengan persetujuan antara manajer, kreditur, dan para shareholder. Yang ke-11, profitabilitas. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi dan penggunaan internal financing yang lebih besar dapat menurunkan penggunaan utang. Sering diamati bahwa perusahaan dengan tingkat pengembalian atas investasi yang tinggi ternyata menggunakan utang yang relatif rendah. Selanjutnya yaitu studi kasus. Kelompok kami di sini mengambil struktur modal dari PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. Yang dilatar belakangi perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Untuk mendanai ekspansi, perusahaan melakukan analisis struktur modalnya. Komponen struktur modal berdasarkan laporan keuangan tahun 2023. Struktur modal PT Telekomunikasi Indonesia adalah sebagai berikut. Yang memiliki total ekuitas sebesar 800 miliar, total utang 600 miliar. Nah, untuk mencari total struktur modal itu adalah total ekuitas ditambah total utang yang berjumlah 1,4 triliun dan rasio utang dan ekuitas didapat dari pembagian dari total utang dibagi total ekuitas yaitu sebesar 0,75. Faktor yang mempengaruhi struktur modal yaitu gaya modal adalah utang memberikan manfaat pajak tetapi meningkatkan risiko keuangan, risiko bisnis. Fluktuasi dalam permintaan pasar mempengaruhi kebutuhan pendanaan dan kondisi pasar. Suku bunga yang tinggi dapat mengurangi kemampuan perusahaan untuk meminjam. Nah, struktur modal optimal. PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk berusaha mencapai struktur modal optimal dengan mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas di sekitar 0,5 hingga 1. Dengan rasio 0,75, perusahaan berada dalam kisaran yang wajar, memberikan fleksibilitas untuk ekspansi sambil mengelola risiko. Nah, kesimpulannya PT Telekomunikasi Indonesia menunjukkan bagaimana perusahaan dapat mengelola struktur modal secara efektif. Dengan total struktur modal sebesar 1,4 triliun dan rasio utang terhadap ekuitas yang sehat, perusahaan siap untuk menghadapi tantangan di pasar dan mendanai pertumbuhan di masa depan. Analisis yang cermat terhadap komponen dan faktor yang mempengaruhi struktur modal sangat penting untuk memperlanjutkan dan pertumbuhan perusahaan. Kesimpulannya adalah model struktural perusahaan merupakan keputusan finansial yang krusial bagi suatu perusahaan. model ini merupakan keseimbangan antara modal internal dan modal eksternal perusahaan yang krusial dalam menentukan nilai perusahaan. Struktur modal yang optimal dapat membantu perusahaan mencapai nilai maksimalnya. Model struktural dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas yang baik dari sumber internal dan eksternal. Arus kas internal berasal dari utang dan depresiasi, sedangkan arus kas eksternal berasal dari kreditur dan karyawan perusahaan. Resiko utang perusahaan tidak memenuhi batas utang, tetapi meningkatkan tingkat utangnya akan mengakibatkan tingkat utang yang lebih tinggi. Model struktural juga mencakup dua jenis arus kas, model utang atau debt capital dan model ekuitas atau equity capital. Jenis modal utang didasarkan pada rasio modal utang terhadap modal ekuitas. 2. Modal
Teori ini menyatakan bahwa suatu perusahaan harus memiliki pembiayaan internal yang lebih baik, mengurangi operasi divisi, mengurangi pengeluaran modal, dan mengurangi pembiayaan eksternal. Yang kedua adalah teori keagenan yang menyatakan bahwa manajemen adalah agen utang perusahaan yang bertindak sebagai penagih utang. Teori keagenan menjelaskan hubungan antara utang perusahaan dan utangnya dengan menyatakan bahwa utang perusahaan adalah utang keuangan dan utang perusahaan adalah utang. Modal struktural suatu perusahaan memainkan peran penting dalam menentukan kinerja keuangan. Modal ini membantu perusahaan memahami faktor-faktor potensial yang mempengaruhi struktur modalnya dan memberikan wawasan berharga bagi para pengambil keputusan. Sekian dari bapak kami, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.